kita harus nyari guru yang di atas kemampuan kita. Nah, iya, untuk kembali lagi. Ya cuman ya maaf nih, ya, ibu-ibu jangan tersinggung. Mama senangnya ngajinya yang begitu sih, ya baca yasin, baca ratib, tahlilan, ya main rebana, ya kan pulang bawa berkat. Ibu-ibu yang lebih seneng yang begitu, tapi disuruh ngaji yang belajar gini, alah pusing Pak Ustadz. Ya kan? Nah, iya. Iya, soalnya kalau ngaji yang belajar gitu ya mikir, itu kan ibu dipaksa tuh otaknya tuh. Ini apaan nikmat gitu kan? Itu aja belum tentu ingat, pulangnya lupa. Ya maaf ya, bukan ngeremehin sekali lagi. Tetap bagus ibu yasinan, tahlilan itu bagus. Tapi jangan lupain juga ngaji yang model belajar gitu loh. Kan beda kalau yang ibu jikiran tuh itu latihan. Bagus, tetap bagus, ngelancarin makhraj, ngepasin bacaan, tetap bagus itu. Nih dengerin. Nggak boleh orang itu ngiri, dengki, kecuali yang pertama rojulin, yaitu orang atahu yang memberinya kebiasaan. Siapa yang memberi? Allah Ta'ala. Al-Quran akan Al-Quran, diberi dia kesenangan sama Quran, belajar jauh-jauh, hujan-hujan berangkat, itu top tuh, diberi kebiasaan oleh Allah untuk senang sama Quran itu. Fahuwa yang mana lalu dia yakumu melaksanakan bihi dengannya. Maksudnya mengamalkan, dibaca tuh Quran tuh anna al-laili pada waktu malam harinya, wa anna an-nahar dan juga pada waktu siang harinya. Sehari-harinya baca Quran. Wis pokoknya mirip ibu-ibu lah. Ya. Mau ngajinya rajin ya kan, mau geledek ya tetap datang. Ada orang kok rajin banget ngajinya, baca Quran bagus. Ya pokoknya soleh lah gitu ya. Nah, itu orang kayak gitu boleh diri. Wah saya ngiri tuh kayak dia tuh, pengen tuh saya kayak gitu, boleh ngiri. Bisa sih jangan ikutin temennya, temen kita lain nggak apa-apa begitu, kitanya jangan. Kan bacanya sendiri-sendiri kan? Enggak, maksudnya dapat satu juz gitu, apa gimana? Bareng dari awal. Kalian bareng. Oh, kayak yasinan gitu? Iya. Kita mau pulang ketinggalan. Cepet-cepet bang. Ya udah niatin belajar aja lah. Ya memang harusnya jangan begitu. Di rumah kalau di rumah pelan. Kalau di rumah pelan-pelan. Jadi niatin belajar buat ngelancarin huruf gitu. Cuman ya kayak begitu ntar gak pinter-pinter jadinya. Orang biasa begitu. Ya itu waktu itu saya sampaikan, ya maaf ya, bukan mengecilkan ibu-ibu yang ngajar misalnya gitu. Orang ngajar itu sebetulnya ya itu butuh update juga gitu. Jadi maksudnya butuh update tuh butuh ngaji juga gitu. Makanya saya bolak-balik ngomong, saya senang kalau ibu-ibu ngaji lagi tuh saya senang. Berarti ibu-ibu tuh mengupdate, ya, memperbaharui. Nah, mungkin dulu pengetahuan kita belum sampai situ, nah terus kita perbaharui, oh ternyata ini hukumnya begini, hukumnya begitu gitu. Apalagi kalau ngajar, sebab kita ngajarin orang gitu. Kalau nggak diupdate terus kita salah, ya berarti kita sesat menyesatkan mas Andi. Saya bolak-balik ngomong sama ibu, ya sama bapak-bapak juga saya ngomong ngaji saya bu. Ya. Saya ngaji sama ustadz saya, Ustadz Parobi tuh di Bekasi. Terus saya ngaji juga sama mantunya Kiai Saifuddin Amsir, Kiai Adnan. Banyak guru-guru saya kayak Kamal Yusuf, saya ngaji, belajarnya belajar kita, belajar Quran. Dan ketika belajar juga saya disalahin, jangan dikira enggak. Loh saya depan ibu-ibu saya bener, depan guru saya tetap saya salah. Ya, jadi nggak usah malu, kalau salah tuh nggak usah malu, biasa aja. Orang namanya manusia, ya, biasa salah, biasa lupa, wajar. Cuman memang yang kayak gitu perlu pembiasaan, ya. Jadi dibiasain benar. Jadi jangan disamain belajar anak kecil sama orang tua. Kalau anak kecil saya bolak-balik ngomong, dia asal bisa baca, panjang pendeknya kadang-kadang nggak karuan gitu kan, wakop wasonya nggak jelas, jadi biarin aja anak kecil. Tujuannya biar hatam, biar bangga saya pernah hatam.
Quran. Nah, saya sebagai guru, harapan saya mudah-mudahan Lendo besok kamu kalau udah gede ngaji lagi. Itu harapan saya. Ya sama, ibu-ibu tuh dulu diajarin sama gurunya juga begitu. Ibu dulu diajarin di madrasah kayak di TPA kayak zaman dulu kecil, di langgar orang zaman dulu ya, di gubuk misalnya gitu. Itu harapan gurunya gitu. Ya udah nggak apa-apa, kamu sementara begini, nanti kamu kalau udah dewasa, udah gede, kamu belajar lagi yang lebih pintar dari saya. Itu pasti supaya kamu lebih benar bacaannya. Itu harapan semua guru begitu. Sama sampai sekarang pun saya juga harapan kepada ibu begitu. Ya barangkali ibu nganggep ngaji di sini mau Pak Ustadz Jilani bosenin, enteng pelajarannya. Saya mau nyari yang hebat aja. Silakan. Saya bukannya tersinggung, malah seneng, malah bagus. Gitu. Makanya saya husnuzon aja ibu-ibu yang udah ngaji sini terus keluar. Oh berarti udah dapat guru yang lebih bagus. Saya nggak pernah suhuzon. Kalau saya begitu. Ya emang harus gitu. Kita harus nyari guru yang di atas kemampuan kita. Nah, iya untuk kembangin lagi. Dan jangan berhenti. Ya cuman nih maaf nih, ya, ibu-ibu jangan tersinggung. Mama senengnya ngajinya yang begitu sih. Ya baca yasin, baca ratib, tahlilan, ya main rebana, ya kan pulang bawa berkat. Ibu-ibu yang lebih seneng yang begitu, tapi disuruh ngaji yang belajar gini, alah pusing Pak Ustadz. Ya kan? Lah iya. Iya, soalnya kalau ngaji yang belajar gitu ya mikir, itu kan ibu dipaksa tuh otaknya tuh. Ini apaan nikmat gitu kan? Itu aja belum tentu ingat, pulang ya lupa. Ya maaf ya, bukan ngeremehin sekali lagi. Tetap bagus ibu yasinan, tahlilan itu bagus. Tapi jangan lupain juga ngaji yang model begini, yang belajar gitu loh. Kan beda kalau yang ibu zikiran tuh itu latihan. Bagus, tetap bagus, ngelancarin makhraj, ngepasin bacaan, tetap bagus itu. Nah, cuman itu ibaratnya vitamin, makanan tambahan. Nah makanan intinya, nasinya itu ya pelajaran. Ya. Ibu gimana bisa sholat kalau nggak tahu ilmunya sholat? Ibu gimana bisa baca Quran bener kalau nggak ngerti cara baca Quran? Kalau cuma baca toh ya gampang, anak kecil juga bisa. Kalau cuma sekedar sholat, diri, jekik, nungging gitu gampang. Yang kita perlukan itu kan pelajarannya. Sholat tuh bacaannya apa kan gitu. Quran itu nih hukumnya apa gitu ya. Jadi dibiasain di rumah, dilatih kayak gitu. Rawahu meriwayatkan hadis Al-Muslim Imam Muslim dengan nomor hadis 815. Ani bin Umar dari sahabat Abdullah bin Umar, nama aslinya Abdullah ya. Bin Umar maksudnya anak Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. La hasada, tidak boleh dengki, tidak boleh iri. Nih dengerin. Nggak boleh orang itu ngiri, dengki alias hasad. Illa kecuali fisnata ini kepada dua orang atau dua macam. Apa tuh? Yang pertama rojulin, yaitu orang atahu yang memberinya kebiasaan. Siapa yang memberi? Allah Ta'ala Al-Quran akan Al-Quran. Diberi dia kesenangan sama Quran, belajar jauh-jauh, hujan-hujan berangkat, itu top tuh. Diberi kecintaan oleh Allah, kebiasaan oleh Allah untuk senang sama Quran tuh. Fahuwa yang mana lalu dia yakumu melaksanakan bihi dengannya. Maksudnya mengamalkan, dibaca tuh Quran tuh anna al-laili pada waktu malam harinya, wa anna an-nahar dan juga pada waktu siang harinya. Sehari-harinya baca Quran. Wis pokoknya mirip ibu-ibu lah. Ya. Mau ngajinya rajin ya kan, mau geledek ya tetap datang. Nah, ngaji berangkat ya. Nah, yang kayak begitu boleh diiriin. Ada orang kok rajin banget ngajinya, baca Quran bagus. Ya pokoknya soleh lah gitu ya. Nah, itu orang kayak gitu boleh diiriin. Wah saya ngiri tuh kayak dia tuh, pengen tuh saya kayak gitu, boleh ngiri. Nah, kita enggak ngirinya, beli kulkas baru, ya kan? Saya jadi ngiri, pengen beli kulkas juga. Ngiri dalam hal ilmu, ya ngiri dalam hal ilmu. Bagus, orang rajin banget, udah pinter, udah bagus bacaannya masih ngaji. Saya malu saya kan belum bisa baca, saya kan belum bener, saya kan belum ngerti, saya ikut ngaji. Nah ngiri yang seperti itu bagus. Warajulin dan yang kedua, nah ngiri boleh juga kepada orang atahu yang memberinya Allah Ta'ala malan akan harta. Dikasih dia sama Allah kelebihan harta, fahuwa lalu dia yunfikuhu menginfakannya, mensodakohkannya, ana alaili pada waktu malam, wa ana anahar dan juga pada waktu siang. Diberikan kelebihan rezeki sama Allah, kemudian dia menginfakkan, mensodakohkan. Jadi duitnya banyak tapi kagak pelit tuh. Ngiri sama orang kayak gitu bagus ya.
Ada tetangga, ada saudara kita, wah dia mah duitnya banyak tapi baik. Ini dikasih, itu dikasih, saya dikasih, pengemis lewat dikasih. Ya, ada orang minta-minta dikasih, ada tukang ngamen dikasih. Pokoknya baik banget tuh orang kayak gitu. Jadi setiap harinya selalu nggak lepas dengan sodakoh. Ngiri sama orang kayak gitu, wah saya pengen tuh kayak dia, itu boleh. Ya, jadi boleh ngiri itu dalam dua hal. Ya, satu hal pertama dalam hal ilmu, ya terkhususnya dalam masalah Quran. Terus yang kedua yaitu masalah amal soleh, khususnya dalam hal ini adalah sodakoh. Ibu ngiri kayak gitu boleh. Tapi kalau ngiri yang lain, ngiri tetangganya punya emas baru, boleh nggak? Masih encar. Nggak boleh ya. Ngiri tetangganya punya motor baru, punya mobil baru, ya, jangan, nggak boleh. Kan ibu-ibu aneh ya, apa aja kadang-kadang diiriin. Baju loh, baju baru loh, bajunya baru diomongin. Oh mama, kan saya suka dengerin juga. Ini baju cakep banget, baju baru, baju baru diiriin, gelang baru, cincin baru diiriin, giliran suami baru kagak diiriin. Itu aja ya, mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.